Ada seorang wanita cantik di sebelah yang baru saja pindah, dan bahkan mengenakan topi bertepi lebar tidak dapat menutupi wajahnya yang lembut. Badannya seksi, kakinya panjang, sudah menjadi sebuah gambar indah di dalam hati seorang laki-laki yang baru jatuh cinta. Saat ketika mata mereka bertemu, laki-laki itu dengan gugup melangkah mundur. Dia bernama Dougie, seorang siswa dengan hasil belajar bagus. Dia bersama orang tuanya ke kota ini untuk libur. Juga tidak lupa membawa buku-buku untuk belajar dengan mudah. Ada seorang anak yang rajin seperti ini, tentu saja orang tuanya sangat bangga. Sejak villa di sebelah dijual untuk seorang pria kaya ini, hati Dougie sudah mulai berdebar. Karena putrinya Lena sepertinya gaya Dougie. Kaki panjang, rambut kuning halus seperti air terjun, mata pesona yang membuatnya tak pernah lupa. Mata panas itu dengan cepat menarik perhatian Lena, tapi Dougie tidak cukup berani ke sana untuk menyapa. Sahabatnya Sule membawa ke sana sebuah kasur tua, memindah ke gudang rumah Doug. Ini adalah basis rahasia milik dua orang ini. Karena mimpinya paling tinggi adalah melarikan diri dari kehidupan jomblo dengan kasur ini. Melihat gadis-gadis cantik yang berjalan di danau, Sule dalam suasana hati yang sangat baik. Kebesokan hari, orang tuanya membawanya ke rumah tetangga untuk menyapa. Dengan mudah juga tak lupa pamer kehebatan anaknya. Saat pria kaya ini tahu dia tertarik dengan penelitian perahu, jadi pria meminta Dougie untuk memperbaiki perahunya. Uang tidak bermasalah, orang tua Dougie juga setuju. Saat datang untuk memperbaiki perahu, laki-laki Dougie melihat gambar cantik itu. Melihat Lena baru selesai berenang dan muncul, berpakaian yang panas, bandanya seksi. Kemudian Lena masukkan ruang kayu tembus pandang di depannya. Saat pertama Dougie karena malu jadi tidak melihat, tapi sifatnya seperti begini, dia tidak menahan lagi dan berbalik. Menonton seperti orang yang hilang jiwa, suara Elliot, ayah Lena, mengejutkannya. Dia dengan buru-buru keluar perahu, menjawabnya, Dougie pasti akan memperbaikinya pada akhir minggu. Elliot sangat puas dengan ekspresi Dougie, jadi upahnya adalah $200. Dougie dengan wajah tidak bisa percaya, tidak hanya adegan melihat belum cukup, harga untuk pekerjaan ini terlalu tinggi. Sampai malam, Dougie tidak bisa tidur, akhirnya dia bangun. Kakak Lena itu hari ini sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik. Gadis cantik jatuh air mata membuat Dougie sangat khawatir, kebesokan hari dia dengan hati-hati bertanya kepada Elliot tentang keadaan Lena. Sebagai imbalannya adalah ejekan diam-diam dari pihak lain. Dougie hanya berbalik pergi dan memaksakan senyum untuk bersikap sopan. Kebesokan hari, Dougie di sebelah melihat Lena dengan sendiri keluar. Selanjutnya, sebuah teriakan terdengar. Tahu adalah suara Lena, Dougie dengan buru-buru datang untuk menyelamatkan. Siapa tahu ada sebuah laba-laba kecil di dalam mobil. Dougie menangkap laba-laba itu, lalu melemparnya ke tanah gunakan kejantanannya untuk menginjaknya sampai mati. Menyadari bahwa mobil Lena bermasalah, jadi dia mengambil kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Saat itu Lena juga duduk, bajunya kurang tahu dengan sengaja atau tidak, dilonggarkan, menghembuskan aroma yang mempesona. Membuat Dougie sedikit panas badannya. Dengan cepat sudah memperbaiki, Dougie tidak ingin pergi. Hari itu, Dougie mengatakan dengan sahabatnya Sule tentang hal yang senang ini. Sule dengan hati-hati memperingatkannya, sebelumnya Lena ke bar ada orang datang untuk mengobrol. Jadi Elliot memarahi pria itu sangat kejam. Baik ayah dan anak sangat aneh, masih lebih baik tidak terlibat. Dougie tersenyum tidak setuju. Sampai malam saat dia kembali rumah, menyadari bahwa Lena sudah menunggunya selama beberapa jam. Wajahnya sedih, bilang dirinya keluar dan terlupa membawa kunci, dan berharap Dougie bisa membantu. Kesempatan bagus seperti ini, Dougie pasti tidak akan melewatkannya. Tidak terduga, ini adalah pilihan membuatnya sesali sepanjang hidup. Karena membantu Lena menghancurkan pintu dalam hujan keras, bagian perut Dougie terluka oleh kaca. Gadis tetangga ini dengan antusias membantunya membalut lukanya dengan cepat. Tidak terduga, tindakan gadis ini membangkitkan badai di hati Dougie. Untuk menghindari malu, Dougie berbalik wajahnya, akan mengucapkan selamat tinggal pada Lena. Siapa tahu bahwa Lena dengan tidak peduli bilang sekalimat. Hari ini Elliot tidak ada di rumah, melihat dia terjebak dalam hujan dan masih belum berganti pakaian. Dougie gunakan semua berani untuk mencium Lena. Selanjutnya ini adalah adegan VIP bisa ditonton ya. Setelah semalam gila, Dougie kembali rumah dengan suasana hati susah bilang. Selama beberapa hari kemudian, Lena dengan sengaja muncul di depan mata Dougie. Kurang tahu cinta ini adalah betul atau tidak, Dougie memutuskan untuk tidak peduli dengan semua tindakan Lena. Tapi Lena sepertinya tidak punya niat untuk menyerah, dia sengaja masuk ke perahu yang sedang diperbaiki Dougie. Sekali lagi bersama Dougie tinggal di sebuah kamar.
Di hari-hari berikutnya, tempat mereka berdua berkencan semakin besar. Jika Elliot menuju selangkah lagi, nanti dua orang ini akan selesai. Semakin banyak waktu yang dia miliki untuk berinteraksi dengan Elliot, Dougie menyadari bahwa dia adalah orang bersifat yang tidak normal. Saat memeriksa fungsi perahu, Elliot tidak beruntung terkena layar. Mereka berdua mengira itu karena talinya tidak kencang. Sesuatu malam Dougie mendapat telepon dari Lena, dia dalam telepon menangis sangat menyedihkan. Ternyata setiap kali Elliot mabuk kembali rumah dan gila bersama keluarganya. Orang yang temperamental itu sering menganggap Lena sebagai karung pasir. Sampai saat ini dia baru tahu sebenarnya Elliot hanya adalah ayah tiri Lena aja. Bahkan ada pikiran yang jelek kepada Lena. Melihat luka di wajah Lena, hati Dougie patah. Dougie memutuskan nanti dengan sepenuh hati akan melindunginya. Karena agar mereka berdua tetap berhubungan, Lena juga memberikan Dougie telepon pribadi. Nanti, mereka bahkan memindahkan tempat ke kasur yang disiapkan Sule untuk melarikan diri jomblo. Beberapa hari kemudian, Lena dalam kepanikan berlari ke kamar Dougie, dia bilang sudah terjadi masalah besar. Setelah meminta izin dari orang tuanya, Dougie dengan cepat lari ke rumah Lena. Pada awalnya pikir Elliot mengetahui tentang kalian berdua. Tidak terduga, berbalik dan melihat tubuhnya tergeletak di tanah. Lena dengan panik menjelaskan, karena dia bertindak dengan Lena, saat memprotes, Lena tidak sengaja memukulinya sampai mati. Dia tidak berani melapor ke polisi karena takut dihukum karena pembunuhan. Dougie dengan tenang menganalisis, protes pembelaan diri mungkin tidak dituntut secara pidana. Tapi Lena punya alasan dirinya. Elliot keluarga sangat kaya, keluarganya pasti akan menemukan pengacara terbaik. Mereka akan tidak menolak sampai memasukkannya ke penjara. Lebih dari itu, skandal antara ayah tiri dan anak tiri sangat sensitif, anggota keluarga mereka akan menyulitkannya. Jadi tidak bisa memberitahu polisi, beritahu polisi akan berakhir. Dougie saat ini baru paham, Lena memanggilnya ke sini untuk menangani tempat kejadian, menghancurkan bukti. Melihat Dougie membeku, Lena gunakan kecantikan. Akhirnya Dougie juga lemah di depan air mata Lena. Untuk biarkan kematian Elliot berubah menjadi kecelakaan, dia datang dengan solusi. Siswa terbaik berdiri tertinggi di sekolah, namun dia terjebak dalam kasus pembunuhan. Tapi hal yang terjadi ini mulai dari seorang gadis panas. Untuk menghancurkan bukti pembunuhan Lena. Setelah Dougie membersihkan tempat kejadian, dia membawa mayat Elliot ke bagasi mobil dan mengemudi. Masih pikir tidak siapa tahu, tetapi sesuatu terjadi. Penjaga sudah menemukan bayangannya di geladak. Karena agar tidak curiga, Dougie bergerak dalam kegelapan. Dia meniru postur Elliot, dengan jinak mengeluarkan sebatang rokok dan merokok. Biarkan perahu bergerak ke depan. Lalu dia memeluk mayat Elliot dan memukul dengan keras ke layar. Selanjutnya melempar mayat ke kabin, lalu gunakan api untuk dibakar. Pagi kebesokan hari, mayat Elliot sudah ditemukan, melalui surat-surat yang tersisa sudah menemukan identitas korban. Polisi mengidentifikasi identitasnya sebagai Elliot, jadi mereka melakukan penyelidikan. Saat ini Dougie sedang kerja dengan suasana hati seperti teror. Dougie terus membuat kesalahan di tempat kerja, membuat Sule merasa bahwa dia sangat tidak biasa. Tapi kemudian dia diusir oleh Dougie. Karena sebelum dia meninggal, Elliot mengadakan polis asuransi besar. Perusahaan asuransi mengirim Angie ke kota ini sebagai penyelidik. Seperti membuka perspektif dewa, Angie baru saja tiba dan telah menetapkan target penyelidikan pada Lena. Karena dia adalah orang satu-satunya yang mewarisi jumlah uang asuransi itu. Dia bekerja sama dengan ketua polisi untuk mencari petunjuk dari Lena. Berdasarkan kesepakatan dengan Dougie, Lena mengatakan dirinya tidak berada di tempat kejadian kasus. Polisi menyimpulkan bahwa sebelum dibakar, Elliot sudah mati. Mendengar sampai ini, penjaga malam itu sudah keluar. Mengatakan dia melihatnya, orang tidak bisa menjadi tersangka. Karena orang mati adalah tetangga, jadi polisi juga berharap keluarga Dougie untuk membuat sebuah laporan. Untuk menjadi warga negara yang baik, orang tua Dougie membawanya ke kantor polisi untuk laporan. Benar-benar tidak perhatian putranya yang sedang menekankan. Di bawah tanya dari Angie, Dougie juga bersembunyi untuk Lena. Tapi Angie sepertinya melihat sesuatu, tidak berhenti bertanyanya. Interogasi membuat orang tuanya sedikit kesal, lalu membawanya pergi dari kantor polisi. Meskipun seperti itu, bukti-bukti kasus ini masih terungkap dengan secara perlahan. Angie dan ketua polisi melihat noda darah di kaca rumah Lena. Jadi mereka memperluas penyelidikan di kebun keluarga tetangga. Saat itu, ibu Dougie sedang membersihkan kamar putranya dan menemukan sebuah celana dalam wanita. Polisi juga mengambil minuman Dougie yang sudah digunakan untuk mengambil sidik jarinya.
Pembunuh di kasus ini sudah mengarahkan ke Dougie. Karena untuk membuktikan bahwa dia tidak membunuh orang, tetapi membantu Lena menghancurkan bukti. Jadi Dougie dengan buru-buru menemukan telepon yang Lena berikannya sebelumnya. Dalamnya nomor telepon Lena, bersama dengan pesan dan foto mesra mereka berdua bersama. Itu bisa membuktikan bahwa Lena bersedia bersamanya, dan juga membuktikan bahwa Lena memohon padanya untuk menghancurkan barang bukti. Tepat pada saat itu, Lena muncul di belakangnya, dia bilang telepon dia sudah diambil. Mendengar sirene polisi semakin dekat, Lena tiba-tiba dengan panik merobek pakaiannya. Kemudian memeluk Dougie dan biarkan Dougie mendorongnya ke lantai. Polisi datang, ini disebut adalah perbuatan buruk dan ditangkap di tempat. Dougie meminta ketua polisi, dirinya benar-benar tidak bersalah. Dia tahu sifat seorang laki-laki ini, jadi dia diam-diam melepaskannya. Dougie dengan cepat menemukan tempat tinggal Lena, kemudian menunggu saat Lena mandi dan memeriksa tas Lena. Tapi saat memeriksa tasnya dan mengetahui kisah tragis. Jadi dia memiliki banyak identitas yang berbeda, dia pada dasarnya adalah ular berbisa. Anta dua din toai cho angi, trong din toai ko bik cheng giet ngui chua Lena. Bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Angi mengambil telepon, kemudian membawa Lena ke kantor polisi. Sebelum pergi, dia masih menelepon polisi, membuktikan bahwa Dougie tidak bersalah. Berdasarkan instruksi ketua polisi, dia memborgol Dougie ke samping tempat tidur dan menunggu polisi tiba. Pada saat itu, Dougie menghela nafas lega, tetapi berpikir itu akan berakhir seperti ini. Dia tercengang oleh adegan di depan mata. Tato di kaki Lena dengan kaki Angi adalah gaya yang sama. Sangat jelas, dua gadis ini adalah rekan. Dougie dengan cepat menelepon untuk polisi, tapi menyadari bahwa tali sudah dipotong. Panggilan telepon Angi hanya akting. Tapi telepon yang dianggap satu-satunya bukti segera menghapus semua bukti. Dua saudara perempuan memegang setumpuk uang asuransi dan kemudian memulai hidup baru. Sedangkan pihak ini, Dougie sedang duduk terkagum-kagum, tidak bisa kembali mobil lagi. Di langit tidak ada kue yang tiba-tiba jatuh, yang ada hanya jebakan. Terlebih lagi, keberuntungan bunga persik secara alami jatuh padanya. Hai para pria jomblo di luar sana, ketika mencari sayangmu, ingatlah untuk membuka mata dan melihat dengan jelas. Baik, film hari ini sampai ini berakhir, terima kasih Anda sudah ditonton ya.